Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan fikih ibadah, yakni pada pembahasan bab al-wudu. Di pembahasan yang terdahulu sudah kita sampaikan fadhail al-wudu. Berikutnya kita akan mulai masuk dalam pembahasan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wudu itu salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang memiliki banyak sekali keistimewaan dan keutamaan. Maka jika kita sadari bahwa wudu ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, dia adalah amal saleh yang memiliki beragam keistimewaan, maka untuk bisa melakukannya kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, syarat amal kebaikan, amal ketaatan itu diterima di sisi Allah ada dua. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas di dalam mengerjakannya karena Allah. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah, wajib mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka wudu tidak hanya butuh keikhlasan, wudu juga membutuhkan ittiba', mengikuti tata cara dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka para ulama memaparkan penjelasan yang sangat terperinci terkait dengan permasalahan wudu. Ya, secara zahir dalam rangka untuk memaksimalkan ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat hadis yang sering dijadikan dasar oleh para ulama terkait dengan pembahasan wudu. Di antaranya yang pertama, hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dan juga ashabus sunan yang lainnya. Dari jalan sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari dan juga Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa kama umira wa shalla kama umira, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berwudu seperti yang diperintahkan, dan barang siapa yang salat seperti yang diperintahkan, maksudnya diperintahkan Allah dan Rasulnya, diperintahkan syariat. Jadi wudu dan salatnya itu sesuai dengan perintah syariat. Maka apa kata Nabi?
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini selain menjelaskan tentang fadilah wudu dan salat, sesungguhnya hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita semua bahwa amalan yang istimewa ini harus dilaksanakan, harus dikerjakan sesuai dengan perintah dari Allah dan juga Rasulnya, karena sumber dari syariat adalah Allah. Maka mengerjakannya harus sesuai dengan petunjuk syariat, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Artinya tidak bisa ngarang-ngarang, tidak ada celah untuk kita ngarang-ngarang, nambah-nambahi atau ngurang-ngurangi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang lainnya yang sering dijadikan dasar dalam pembahasan wudu adalah hadis Humran bin Abban, yakni pelayannya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Anna Utsman da'a bi wudhu'in fatawadda'a faghassala kaffayhi 3 marrat, thumma madmada wastanthara, thumma ghassala wajhahu 3 marrat, thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat, thumma ghassala yadahu al-yusra mithla dhalika, thumma masaha ra'sahu, thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat, thumma ghassala al-yusra mithla dhalika, thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadza thumma qama faraqa'a rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Utsman suatu ketika pernah minta diambilkan air untuk digunakan berwudu. Lalu Utsman bin Affan berwudu dengan air tersebut. Maka beliau membasuh kedua telapak tangannya. Jadi Utsman memperagakan di depan budaknya, pelayannya, tentang tata cara wudu Nabi. Jadi Utsman pertama kali melakukan mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur, dan menghirup air ke hidung, kemudian menyemburkannya. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya seperti itu juga. Jadi kanan dulu kemudian kiri. Kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kakinya 3 kali. Kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga. Setelah selesai rangkaian wudhu tadi, maka Utsman kemudian berkata, aku pernah melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu seperti wudhuku ini. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat yang tidak terlintas dalam hatinya perkara-perkara yang bisa merusak kekhusyuan salatnya, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dasar ya dalam pembahasan tentang masalah wudu. Dan nanti ada riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan kepada kita kelengkapan ya dari pembahasan masalah wudu ini. Nah, insyaallah ta'ala kita akan memulai para jamaah yang dirahmati Allah merincikan pembahasan tentang masalah wudu ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, saya sebutkan dulu ringkasannya ya, ringkasan secara lengkap tentang tata cara wudu ini untuk kemudian kita bahas satu persatu ya dengan rinciannya, sehingga kita bisa mendapatkan faidah yang lebih banyak. Yang pertama dalam wudu itu ya jelas berniat dulu. Karena innamal a'malu binniyat. Kita berniat untuk melakukan wudu dalam rangka mengangkat hadas kecil. Ya. Dan niat para jamaah yang dirahmati Allah berdasarkan penjelasan para ulama ya cukup di dalam hati. Ya. Karena niat itu mahalluhu al-qalb, ya bukan di lisan. Barakallahu fikum. Walaupun di sebagian madhab menyatakan lisan itu membantunya,
tapi asli daripada niat itu di dalam hati. Kemudian yang kedua, setelah niat kita bisa memulai dengan bersiwak terlebih dahulu. Ya, nanti akan ada riwayat tentang itu ya, dari rincian-rincian riwayatnya. Kemudian membaca basmalah. Ya, membaca basmalah. Setelah itu kita mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Berikutnya berkumur. Namanya istinsyaq. Berkumur, kemudian berkumur madmadah, kemudian setelah itu beristinsyaq dan sekaligus istinsar. Jadi ini satu paket. Ya. Madmadah, istinsyaq, kemudian istinsar. Jadi kumur-kumur ya, sambil menghirup air ke hidung, setelah itu mengeluarkannya. Mengeluarkan dari mulut juga dari hidung. Di sebagian penjelasan ada atsar mengeluarkan air dari hidung yang disebut istinsar ini dengan memijitkan ya telapak atau jari tangan kiri kita. Jadi dibantu dengan jari tangan kiri. Ini satu paket ya, madmadah, istinsyaq, kemudian istinsar. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita membasuh wajah kita 3 kali. Dan yang disebut wajah adalah dari ujung tempat mulai tumbuhnya rambut, berarti di sini, kemudian sampai bawah dagu. Ini bagian atas dan bawahnya. Ya, adapun bagian kiri dan kanannya dimulai dari ini, ujung telinga, ada daging tumbuh sedikit ini. Dari sini sebelah kanan, kemudian sampai sebelah kiri. Jadi bukan bagian depan ini saja, sampai ke sini. Kemudian sampai ke bawah dagu. Ini yang disebut dengan wajah, yang wajib dibasuh dalam wudu. Maka kalau orang wudu cuman depannya saja, ini masih kering, bawahnya masih kering, ini tidak sah para jamaah. Jadi wajah ini keseluruhan. Yang disebut wajah tadi batasan-batasannya, bawah ya, kemudian atas, kanan dan kiri. Berikutnya, setelah itu disunnahkan bagi laki-laki menyela-nyela jenggot dengan satu telapak tangan yang ada jenggotnya ya. Yang tidak ada jenggotnya ya tidak usah. Yang jenggotnya tebal, sebagian orang jenggotnya tebal para jamaah, jambangnya tebal, kemudian panjang, maka disunahkan menyela-nyela jenggotnya. Kemudian setelah itu membasuh tangan sampai siku ya, sampai siku sini. Di sebagian atsar dilebihkan sedikit gitu ya. Ya, sebagai kehati-hatian. Barakallahu fikum, yang wajib adalah sampai siku. Kemudian ini dilakukan 3 kali ya, dengan mengalirkan air dari ujung ke bawah ya. Kemudian setelah itu lakukan 3 kali kanan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan yang kiri sama seperti apa yang dilakukan dengan tangan kanan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, mengusap seluruh kepala sekali saja, yaitu dengan membasahi kedua telapak tangan, lalu dijalankan ya, dari mulai kening kita sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi. Ini ada hadis sahih yang menjelaskan tentang masalah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sebagian madhab ya menyatakan sebagian ya kepala atau rambutnya saja. Tapi sudah kita sampaikan, kita tidak sedang membahas satu madhab tertentu. Ya, kita sedang membahas fikih beserta dalil-dalil yang ada, dan tentu kita pun tidak bisa lepas ya dari memahami dalil-dalil fikih dari para ulama madhab. Barakallahu fikum. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu satu paket itu ya, membasuh kepala dengan cara yang tadi kita sebutkan, itu satu paket dengan membasuh telinganya, dan itu dilakukan sekali saja. Sebagian penjelasan mengatakan boleh dimulai dari belakang dulu. Ya, mohon maaf saya praktekkan. Jadi bisa dari depan para jamaah, dari mulai kening ini diusapkan ke belakang sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan. Ya, kemudian membasuh telinga. Ini satu paket sekali saja. Sebagian penjelasan mengatakan boleh dari belakang dulu, dari belakang ke depan,
kemudian dikembalikan lagi ke depan. Kembalikan lagi ke belakang. Dari belakang ke depan, kemudian kembali lagi ke belakang. Boleh juga seperti itu. Nah, untuk membasuh telinga ini menggunakan 2 jari cukup. Jari telunjuk, kemudian jari jempol, ya. Jadi yang telunjuk ini untuk membersihkan bagian dalam, ya, sebagian lubang, kemudian lipatan-lipatan yang ada di telinga. Ya, adapun jempol ini untuk membersihkan bagian luarnya. Begitu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu baru mencuci kaki sebelah kanan sampai mata kaki. Demikian pula yang kiri. Caranya dengan menyela-nyela jari jemari dari kaki kita. Karena ada selaknya, maka itu disela-sela. Di sebagian penjelasan para jamaah yang dirahmati Allah, itu di sela-selanya menggunakan kelingking kiri. Ya. Di sela-sela antara jari jemari kaki ini sampai benar-benar bisa cukup bersih, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, air benar-benar membasahi seluruh bagian daripada kaki kita sampai mata kaki. Ini dilakukan kanan dulu, baru kemudian kaki sebelah kiri. Dan setelah selesai semua rangkaian tersebut, ada anjuran untuk berdoa setelah berwudu. Ya, doa yang masyhur yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh juga ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ saja. Ada tambahan wa ja'alni min ibadikas salihin, tapi tambahan ini riwayatnya tidak kuat. Jadi cukup Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan ini dihafalkan, ya, dihafalkan. Karena fadilahnya besar, Pak. Kalau kita berwudu dengan baik, ya, kemudian selesai berwudu kita baca doa ini, maka kita akan diberi kesempatan masuk surga melalui pintu mana saja yang dikehendaki. Ini tentu keistimewaan yang sangat besar para jamaah yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang mengerjakannya juga pasti orang-orang istimewa. Kebanyakan kita para jamaah meninggalkan doa selesai wudu. Apalagi orang yang wudunya menjelang iqamat atau sudah iqamat. Ini biasanya tergesa-gesa. Akhirnya doa selesai wudu sering terlewatkan, padahal fadilahnya besar. Dan demikian para jamaah, kalau ada satu amalan fadilahnya besar, disebutkan fadilahnya surga, biasanya ini amalan yang luar biasa, amalan besar yang melakukannya pun orang-orang besar. Artinya orang-orang istimewa. Orang-orang yang melakukannya tidak lalai dari melakukannya, ini biasanya orang-orang istimewa. Maka kalau kita ingin jadi orang istimewa, lakukan hal-hal yang istimewa seperti itu. Sama seperti doa masuk pasar, berzikir ketika di pasar, tetap bertakwa, tetap soleh ketika kita ada di pasar. Ini kan fadilahnya besar. Dia akan mendapatkan 1.000.000 ampunan, ya, 1.000.000 kali diangkat derajatnya, 1.000.000 kali dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dibangunkan istana di surga. Demikian para jamaah. Kenapa segede itu fadilahnya? Karena ini tempat yang banyak orang lalai jiwa dan raganya. Allah memuji para pedagang yang dia tidak dilalaikan dengan dagangannya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Wa yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang soleh di masjid ini biasa, Pak. Karena masjid tempat kondusif untuk kita bisa soleh, bisa bertakwa kepada Allah. Nah, kalau orang tetap menjaga kesalehan ketakwaannya di pasar, ini setelah melewati berbagai macam rintangan dan godaan. Maka orang yang tetap soleh ketika di pasar, dia sibuk dengan jualannya, dia sibuk dengan bisnisnya, dia sibuk dengan dagangannya, tapi hatinya tidak pernah tersibukkan dengan itu. Dia tetap berzikir kepada Allah, menegakkan salat tetap tepat waktu, kemudian membayarkan zakatnya jika dia memiliki harta yang sampai kepada nisabnya. Ya, dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan ancaman dan juga siksanya di akhirat.
maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia mendapatkan fadilah-fadilah tadi. Besar. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, demikian pula doa selesai wudu ini. Ya, jangan ditinggalkan, Pak. Ya, simpel, singkat. Ya, tapi kalau kita rutin mempraktekannya karena Allah dengan segenap jiwa dan raga kita, insya Allah kita mendapatkan fadilahnya. Jadi doa selesai wudu, membaca 2 kalimat syahadat, kemudian ditambah doa tadi, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu ringkasan dari tata cara berwudu sesuai dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kita akan mulai dari pembahasan niat, ya. Niat para jamaah yang dirahmati Allah adalah maksud hati seseorang di dalam mengerjakan sesuatu. Jadi dia amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, niat itu amalan hati. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya orang itu akan mendapatkan pahala sekadar dengan apa yang dia niatkan. Wudu ini tadi amal ketaatan, maka butuh niat. Butuh kepada niat. Dan niat inilah nanti yang akan membedakan satu amalan dengan amalan yang lainnya. Ya, niat ini yang akan membedakan satu kebiasaan dengan ibadah, gitu ya. Kalau ada orang, Pak, melakukan tata cara wudu, dari awal dia cuci kedua telapak tangan, pokoknya dia lakukan seperti persis wudu, tapi tidak pakai niat, wudu, maka nggak dianggap wudu. Ada orang, para jamaah yang dirahmati Allah, kata dokter, Anda sebelum dioperasi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dia nahan lapar, nahan dahaga. Mungkin pas waktunya dari semenjak terbitnya fajar sampai datangnya waktu maghrib. Tapi nggak niat untuk puasa. Dia niat hanya untuk syarat dioperasi. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kegiatannya itu walaupun mirip puasa tidak disebut sebagai puasa secara syariat. Sama orang juga mandi begitu. Ada si A mandi wajib dengan niat mandi wajib, ya, si B mandi biasa. Sama-sama mandinya, persis sama. Semua sekujur tubuhnya basah. Tapi ternyata terbedakan dengan niat. Maka niat itu membedakan satu amal dengan amal yang lainnya. Kemudian fungsi daripada niat, para jamaah yang dirahmati Allah, juga akan membedakan mana adat kebiasaan, mana ibadah. Begitu. Mana adat kebiasaan, mana ibadah. Ada orang, para jamaah, tadi dengan poin pertama, ada orang masuk ke masjid, sama-sama sholat 2 rakaat. Tapi ternyata berbeda ini, 2 rakaat si fulan dengan 2 rakaat si alan ini berbeda. 2 rakaat si fulan, ini 2 rakaat selesai wudu misalkan. 2 rakaat si fulan, ini 2 rakaat qobliyah, sholat. Atau 2 rakaat taubat. Yang membedakan apa? Niatnya. Jadi niat membedakan satu amalan dengan amalan berikutnya. Kemudian niat membedakan mana adat kebiasaan, mana yang ibadah. Ada orang sama-sama makan di satu meja yang sama, dengan menu yang sama, dengan piring yang sama, dengan waktu yang sama. Yang satu dia mendapatkan kebiasaan makan saja, hanya sekedar menghilangkan haus dan dahaganya. Ternyata yang satu dapat pahala dengan rutinitas makannya. Apa yang membedakan? Niatnya. Si fulan makan, ya, tidak pakai niat. Tidak pakai niat-niat kebaikan, sekedar menyalurkan atau menyelesaikan hasrat nafsu perutnya. Si fulan yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, dia makan lillahi ta'ala. Dia bismillah dulu, dia pakai adabnya. Kemudian dia hadirkan niat-niat kebaikan pada makannya. Ya Allah, mudah-mudahan makanan ini berkah untuk lahir dan batin saya. Semoga dengan makan dan minum ini saya sehat. Semoga dengan kesehatan saya menjadi orang yang kuat untuk taat beribadah. Nah, tentu berbeda ini. Yang satu sekedar kebiasaan harian, yang satu dapat pahala. Yang membedakannya apa? Niatnya. Nah, itu fungsi niat, ya, di dalam syariat Islam. Nah, wudu juga demikian. Ini harus ada niat. Niat kita berwudu menghilangkan hadas kecil, ya, dan ta'atan lillah, sebagai ketaatan kita kepada Allah. Berikutnya yang kedua,
boleh dimulai dengan bersiwak dulu. Berdasarkan satu hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalaulah seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau berwudu. Boleh diawali dengan siwak. Kemudian setelah itu tasmiyah. Tasmiyah itu membaca basmalah. Membaca basmalah. Dasar hadisnya sahih dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Barakallahu fikum. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini memandang ya bahwa membaca basmalah pada wudu itu hukumnya wajib. Namun kalaupun terlewatkan karena lupa atau yang sejenis dengan itu, maka bersucinya tetap sah. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi sebagian ulama memandangnya ini wajib, sebagian menyatakan, ada yang mengatakan sunnah. Nah, yang berpandangan bismillah itu wajib pada wudu, mereka juga tetap menyatakan kalaupun nggak dipakai karena lupa, maka wudunya tetap sah. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini dikuatkan ya di dalam hadis yang lain dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Sejumlah sahabat Nabi mencari air untuk berwudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal ma'a ahadikum ma?" Apakah ada di antara kalian yang memiliki air? Kemudian beliau meletakkan tangannya ke dalam air itu seraya beliau bersabda, "Tawadda'u bismillah." Berwudulah kalian dengan membaca bismillah. Lalu aku melihat air keluar dari sela-sela jari jemari tangan beliau sehingga mereka semua berwudu sampai orang yang terakhir selesai berwudu. Sahabat yang mulia Tsabit radhiyallahu taala anhu berkata, aku bertanya kepada Anas, berapa jumlah mereka yang kau lihat? Anas menjawab kira-kira 70 orang. Ini salah satu mukjizat Nabi ya, keluar dari sela-sela jari jemarinya air. Mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi ketika memberikan air untuk berwudunya para sahabat sampai 70 orang ini, ya sebelumnya Nabi mengatakan tawadda'u bismillah. Berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Dan dari sinilah para ulama yang mewajibkannya, mereka mendasari pernyataannya dengan hadis seperti ini. Dan tentu al-amru yufidul wujub, ya, perintah itu pada asalnya berhukum wajib. Barakallahu fikum. Maka ala kulli hal, para jamaah yang dirahmati Allah, selayaknya kita mempraktekkan ini. Walaupun ternyata hukumnya sunnah, kita kan dapat pahala. Kalau ternyata menurut penilaian Allah bismillah itu wajib, maka kita berarti akan selamat dari dosa. Nah, demikian para jamaah. Jadi ala kulli hal, orang yang mempraktekannya karena Allah, itulah orang yang selamat, dapat pahala di sisi Allah. Imma dia dapat pahala yang wajib atau dapat pahala yang sunnah. Dan itu mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Ucapkan dulu bismillah sebelum kita berwudu. Barakallahu fikum. Sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, masih membahas tentang rincian-rincian dari tata cara berwudu. Semoga berfaedah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.